Oke, silakan absen dulu di mall sebelum kuliah kita mulai. Kabarin dok kalau tidak Baik, bisa. Pak. Siapa? Sudah dok? Bisa? Yang lain bisa? Udah, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Krisye Putra Rerungan 16. Sehat? Kondisi sehat? Ya, Pak. Krisye Putra Rerungan. Kondisinya sehat? Sehat, Pak. Di mana? Ya, Pak. Posisi di mana? Di Berau, Pak. Doa. Di Berau. Bisa pimpin doa? Bisa, Pak. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semangat pagi. Lestari. Lestari, lestari, lestari. Lestari, lestari. Agak jauh ya suaranya dari Berau sampai ke Samarinda, makanya suaranya agak kecil ya. Halo, Pak. Ridho, Hadir. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Dok. Minggu depan ujian Nggak ada tengah semester dengar suara. HKL. Oh, oke, Pak. Oke, siap. Dok. Ya. Ridho. Ya, Pak. Minggu depan UTS ya, HKL. Fatima. Ya, Pak. Bukan hanya Ridho semua. Present saja biar nggak rame. Nggak ada yang resen ini dok. Nggak dengar semua itu dok. Nggak ada tombol resennya ya, Singgih ya. Nggak apa-apa Singgih.
Iya, Pak. Iya, Pak. Ini harus dipastikan nih bahwa 45 teman-teman kalian yang hadir mengkonfirmasi 40. Krise mungkin terputus-putus. Kiara Amurta ini nggak ada rasanya juga. Oh, nggak dengar kayaknya tuh. Krise, oke, Krise, Kiara, Wendy minggu depan HKL UTS ya, Wen? Oke, Kiara. Oke, ya. Dah, makasih semua. Sudah absen di MOS, kita lanjut ke materi. Tampil, Dok. Ambil, Pak. Oke, yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Ya, ini materi kita. Bahwa mata kuliah hukum dan kebijakan lingkungan. Mana pulang diri? Oke, mata kuliah hukum dan kebijakan lingkungan itu adalah salah satu instrumen yang sudah resen mungkin bisa diturunkan. Salah satu instrumen dalam pengelolaan lingkungan pada tahap perencanaan. Ya, jadi hukum dan kebijakan lingkungan itu berada di tahap perencanaan. Ya, suatu wilayah, suatu kegiatan, suatu aktivitas harus merujuk ke hukum dan kebijakan lingkungan seperti kuliah umum tadi pagi tentang pemanfaatan tambang atau void. Saya lihat beberapa teman-teman mahasiswa hadir dan kalau tidak salah itu dapat linknya dari Prodi yang di-share ke himpunan. Ya. Apa saja sih instrumennya? Minggu lalu sudah ada sebagian dan kita lihat di sini. Perencanaan dari aspek pengantar kelembagaan, rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion, kajian lingkungan hidup strategis, baku mutu lingkungan hidup, baru sisi dokumen dalam perencanaan juga itu ada AMDAL dan UKLUPL, serta di perizinan ada analisis resiko lingkungan dan perizinan lingkungan. Ya. Ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan RPPLH nomor 21 tahun 2020 apa 21 tahun 2020 itu ada. Ya, namun sebagian dari sini tidak dirubah dengan terbitnya regulasi tersebut. Sebagian masih tetap berlaku. Jadi secara singkat akan saya sampaikan beberapa regulasi yang sudah menyesuaikan dan beberapa peraturan yang masih tetap berlaku. Ya. Itulah mengapa hal yang paling susah di teknik lingkungan ialah mengikuti update peraturan di bidang teknik lingkungan. Salah satunya ya ini. Jadi update materi kuliah harus mengikuti dengan update regulasi peraturan di bidang teknik lingkungan atau lingkungan hidup. AMDAL dan UKLUPL adalah dokumen lingkungan hidup. Jadi kita harus pegang bahwa AMDAL dan UKLUPL adalah dokumen lingkungan hidup atau dokumen kajian lingkungan. Sudah titik di situ. Ya. Jadi AMDAL dan UKLUPL adalah dokumen kajian lingkungan. Di mana AMDAL dan UKLUPL disusun berdasarkan pedoman dari Peraturan Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012. Peraturan itu masih berlaku dan ada. Diupdate lagi di P23. Jadi menyusun dokumen AMDAL dan UKLUPL sebagai dokumen kajian lingkungan atau dokumen lingkungan hidup ada pedomannya. Kira-kira seperti itu. Definisinya akan menyesuaikan dengan pedoman yang ada. Saya tidak mau membacakan definisi ini karena dari dua definisi ini ada yang berubah. Sesuai dengan Peraturan 21 tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja turunannya. Yang jelas yang tidak berubah ialah setiap ada kegiatan, rencana kegiatan membangun mal, kegiatan tambang, membangun hotel, itu wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. Ya,
bisa AMDAL atau UKLUPL. Jadi, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari dokumen lingkungan hidupnya. Titik. Apakah diwajibkan membuat dokumen lingkungan hidup? Jawaban saya ya. Apa saja faktor bahwa suatu kegiatan wajib dokumen lingkungan hidup? Dulu, yang ini. Sekarang, lihat di Undang-Undang 21 tahun 2021. Peraturan penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021. 500 halaman, kurang lebih. Ya. Dulu, aturannya ini. Suatu kegiatan akan wajib AMDAL atau UKLUPL jika satu, luas wilayah, intensitas, besaran dampak. Sekarang udah berubah. Ya. Apakah berubahnya signifikan? Saya jawab tidak. Ya. Seperti itu. Jadi sebelum orang bikin AMDAL, apakah kegiatannya wajib AMDAL atau UKLUPL harus ditapis dulu. Dokumen AMDAL terdiri dari 3. Tidak berubah sampai sekarang. Ada KA, ada RPL, ada RKL. K itu kelola, P itu pantau, tapi diambil kalimat pengelolaannya. Jadi ada KA ANDAL, ada RKL, ada RPL. Ini ada satu lagi nih ANDAL, jadi ada 4. Ya. ANDAL, AN, analisis dampak lingkungan, ada KA, kerangka acuan, ada RKL, dan ada RPL. Ini yang berubah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Langsung saya update perubahannya. Tetap wajib menyusun AMDAL sesuai dengan peraturan P23. Jadi enggak P16 ya, ada P23 juga. Jadi ada kegiatan yang merujuk ke nomor 16 2012, ada juga yang merujuk ke P23 tahun 2016. Yang heboh kemarin yaitu masyarakat yang terkena dampak pemerhati lingkungan yang berpengaruh terhadap AMDAL atau keputusan ini. Jadi masyarakat yang akan kena dan diprediksi akan kena dampak wajib hadir sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan AMDAL. Itu diatur di peraturan. Ini udah berubah. Ini berubah ini nomor 5 tahun 2012 itu berubah. Yang jelas yang tidak berubah ialah suatu kegiatan harus sesuai dengan pola ruang. Yang nomor 2, rencana detail tata ruang. Pedoman penapisnya udah berubah. Bukan nomor 5 tahun 2012 lagi. Jadi minimal setelah dapat HKL, hukum dan kebijakan lingkungan, saat kalian nyusun laporan PKL maupun saat kalian nyusun skripsi, jika ingin merujuk ke peraturan, gunakanlah peraturan yang terbaru. Karena di saat kuliah sudah saya sampaikan bahwa ini udah berubah. Di RPPLH nomor 21 tahun 2020 atau 2021. Kurang lebih 500 halaman. Lalu nomor 27 tahun 2012 sudah tidak ada. Yang ini. PP RI 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan tidak ada. Ya, sudah saya garis bawahi ya, tidak ada. Jangan sampai kalian bikin laporan skripsi, laporan PKL masih mencantumkan tentang ini jika temanya relevan. Kajian diperkirakan dampak penting, ini contoh kasus saja. Jadi ini sudah tidak ada. Perlibatan masyarakat nomor 17 tahun 2012 juga sudah tidak berlaku dan diganti juga di yang RPPLH itu. Di situ bisa dirujuk nanti. Intinya, kegiatan penambangan wajib, kegiatan penyusunan AMDAL wajib melibatkan masyarakat yang ada di sekitar rencana kegiatan. Makanya kalau ada masyarakat hadir, ya boleh. Lalu analisis resiko lingkungan tidak ada yang berubah. Jadi ini bagian juga dalam pengelolaan lingkungan dari aspek hukum.
Ini menyesuaikan peraturan terbaru. Resiko lingkungan tidak ada berubah. Nih, analisis resiko lingkungan dimulai dari pengkajian resiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi resiko. Saya rasa di buku pedoman yang saya kasih ada kasus-kasus tentang ini. Arahan resiko lingkungan juga di sana jelas. Nah, di sini ada tentang audit lingkungan. Menghindari kerugian, jadi pemeriksaan apakah perusahaan sudah melakukan segala bentuk aspek yang ada di perencanaan tambang tadi. Sudah hilang ya suaranya ya. Di waktu yang bersamaan ada kuliah juga rupanya ya. Oke, audit lingkungan dan AMDAL perbedaannya di sini. Pak, audit lingkungan tetap nggak? Sejauh ini masih tetap dengan aturan yang lama. Dilakukan setelah kegiatan bersifat kontinu. Audit lingkungan akan dibahas lebih lanjut di semester selanjutnya, kalau nggak salah semester 5. Ya, Wendy, ya, ada semester 5 ya, mata kuliah audit lingkungan. Jadi ini sendiri, SKS sendiri. AMDAL pun begitu, SKS sendiri, 3 SKS. Analisis resiko lingkungan itu merujuk ke proper. Proper pun sudah ada yang terbaru, tahun 2020. Lah inilah ya, hukum dan kebijakan lingkungan harus kita update peraturannya 2020. Jadi proper juga sudah ada. Proper itu masuk di mata kuliah mana nanti Pak? Masuk ke mata kuliah audit lingkungan. Sepertinya gitu. Apa saja yang dinilai dari proper masih tetap sama sampai F itu. Efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R, limbah padat bukan B3, pengurangan pencemaran udara, konservasi dan penurunan beban pencemar air, terakhir perlindungan keanekaragaman hayati, itu bidang lingkungan hidupnya. Lalu yang kedua adalah bidang pemberdayaan masyarakat dan penyusunan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. Jadi gini, saat kalian berkarir atau berada di perusahaan tambang atau perusahaan industri, apakah dia ikut proper atau tidak? Kalau dia ikut proper atau diwajibkan proper, maka teknik lingkungan wajib menyusun sistem manajemen lingkungan, pengelolaan sumber daya lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. Siapa yang mensyaratkan atau memerintahkan itu? Ya peraturan. Sesuai dengan peraturan proper tadi. Ya. Lalu kalau kalian pernah dengar kinerja lingkungan di bidang proper, itu ada hitam, merah, biru, dan hijau. Ini proper, ini ada Properda. Program penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Itu ada tingkat provinsi. Jadi dia ngeluarin bendera, bendera hitam, merah, biru, dan hijau, terakhir emas. Kalau mau lihat emas itu KPC, Kaltim Primakul yang di Sangatta, Kutai Timur. Di Kutai ya, Kutai Timur. Menunjukkan keunggulan dalam produksi dan atau melaksanakan bisnis yang beretika bertanggung jawab kepada masyarakat. Ada beberapa, dulu ada hotel di kota Samarinda itu dapat bendera hitam. Karena di dokumen perencanaannya dia wajib membuat instalasi pengelolaan air limbah domestik. Begitu didampingi, diverifikasi ternyata nggak ada tapi sudah beroperasional. Jadi limbah domestiknya langsung mengalir ke selokan kota. Lalu dikasih label hitam. Tidak boleh menerima tamu hotel sampai membuat IPAL. Jadi peran serta teknis dari teknik lingkungan harus diselesaikan dulu di sisi administrasinya, regulasinya. Ya, ada bendera merah, biru, dan hijau. Ini masih tetap sama, hanya pedoman propernya yang berbeda. Ini asas-asasnya. PP 27 sudah hilang, diganti. Namun semangatnya ya tetap melindungi lingkungan dan menjaga lingkungan.
Penilaian dan penyusunan AMDAL juga sekarang udah berubah sesuai aturan terbaru. Jadi dulu penilaiannya di provinsi atau di kabupaten kota, sekarang kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup atau di Jakarta, baru didelegasikan ke tim penilai surat penilai kelayakan dokumen ke daerah. Jadi kontrolnya dari pusat. Perizinan lingkungan hilang. Oke. Poin yang ingin saya sampaikan ialah di sini. Sebagai mahasiswa teknik lingkungan, salah satu masuk mata kuliah di angkatan kalian di semester 4 itu adalah hukum dan kebijakan lingkungan. Jadi segala aktivitas atau rencana kegiatan kita membuat IPAL, menyusun dokumen AMDAL, melakukan kajian tentang lingkungan, penyusunan IPAL, ataupun pemantauan kualitas udara, harus merujuk ke peraturannya terlebih dahulu. Hasil diskusi saya dengan beberapa alumni yang sudah berkarir di luar sana, teknik lingkungan apa sih yang pertama dipegang setelah kita punya ilmu teknik lingkungannya atau rekayasanya, yaitu mengikuti dan memahami perkembangan peraturan atau regulasi. Jadi teknik lingkungan setelah dia dapat ilmu rekayasanya, ilmu engineeringnya, ini teknik lingkungannya, setelah dapat ilmu rekayasa dan ilmu engineeringnya, saat berkarir di luar sana, saat bekerja di luar sana, segala aktivitas dan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan atau regulasi terbaru. Itu pengalaman senior kalian yang sudah berkarir baik di tambang, di konsultan, maupun di PNS atau birokrat. Jadi harus mengikuti perkembangan regulasi. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil mata kuliah hukum dan kebijakan lingkungan, karena saya juga beraktivitas di luar sana, mendampingi perusahaan dalam melakukan kajian-kajian, sehingga saya harus update juga tentang peraturan. Terakhir peraturan proper saya update lagi tahun 2020, lalu Undang-Undang Cipta Kerja turunannya RPPLH-nya saya update lagi. Lalu terakhir yang rame di medsos atau Instagram saya itu tentang fly ash dan bottom ash yang keluar dari limbah B3. Itu keluar tuh dari limbah B3. Sebenarnya sebelum itu rame di sosial media, saat RPP 21, jadi ada grup WA Asosiasi Teknik Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, sudah di-share kami duluan di sana. Jadi saya pribadi langsung merujuk ke sana, oh ini keluar, ini pasti heboh nanti. Akhirnya dalam minggu ini, 1 minggu terakhir baru rame bahwa faba, fly ash, bottom ash dari PLTU keluar dari limbah B3. Itu salah satu hal. Tadinya limbah B3 terus tanya teman-teman yang sudah neliti faba, ada fly ash bottom up di lab, itu ada fly ash bottom ash di lab yang kemarin udah ke lab, itu ada di sana, ada berapa kilo, kurang lebih 200 kilo. Itu dulu B3. Sejak keluar peraturan sekarang bukan limbah B3. Jadi kalau sekarang saya mau buang ke sungai, buang kemana? Bisa. Karena regulasinya memungkinkan. Tapi tidak bisa kami lakukan karena ada catatan-catatan tersendiri. Jadi kalau di medsos kalian baca bahwa faba, fly ash, bottom ash berdasarkan PP 101 tahun 2014 masih B3, setelah keluar RPP nomor 21 tahun 2021 bukan lagi B3, harus kalian baca dulu di dalamnya. Ya. Itulah pentingnya seorang teknik engineering rekayasa lingkungan memahami peraturan dulu sebelum bertindak ke tekniknya. Jadi kita sesuaikan aturan dulu, karena segala aktivitasnya pasti akan merujuk ke peraturan. Jika sudah kita hasil survei dan kita cari tidak ada aturannya, baru kita bisa lakukan masuk ke rekayasa engineeringnya. Sama contoh kasus tadi pagi saat pemanfaatan lubang bekas tambang atau air di void untuk air baku. Itu pasti regulasinya dulu saya tekankan di sana. Seperti itu. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa perlu saya dan kalian perlu memahami tentang hukum dan kebijakan lingkungan. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan.
Ada yang ditanyakan tidak? Jadi kemarin saya sambil menunggu yang bertanya ya. Jadi kemarin ketemu dengan guru SD, ya. Jadi guru SD itu mengalami keresahan. Dia cerita ke saya, ini ada guru SD ya, guru SD sekolah dasar, dia mengalami keresahan. Resahnya dia, kekhawatiran dia resah. Sudah hampir 1 tahun sekolah online beberapa wilayah. Beberapa wilayah sekolah online. Dan saat dilakukan sekolah online, beberapa anak, terutama kelas 1, 2, 3, 4, ya mungkin sekitaran situ ya katanya, itu saat sekolah didampingi oleh keluarganya. Didampingi oleh orang tuanya, kakaknya. Kadang pernah saya kuliah seperti ini, di sebelahnya itu, di sebelah kalian tuh ada adik kalian yang lagi sekolah juga online, megang handphone juga, jadi dampingi. Jadi kalian ditugasin untuk dampingi adik kalian, awasin kuliah karena orang tua sedang bekerja, kalian sendiri juga sedang kuliah. Ya, jadi 2. Ya. Jadi keresahannya ialah hasil evaluasi tugas rumahnya itu nilainya bagus-bagus, Pak. 80, 90, 100. Sehingga begitu naik kelas muncul keraguan kepada guru ini. Dia resah. Jangan-jangan dia naik kelas berdasarkan nilai tersebut, tapi dia tidak tahu apa-apa. Saya tanya, kenapa Pak? Karena yang ngerjain pekerjaannya, tugasnya, bisa kakaknya, bisa mamanya, bisa omnya, bisa bapaknya. Jadi tidak murni yang ngerjain si anak sehingga dapat 100 dan bisa naik kelas. Itu keresahan gurunya. Jadi saat penaikan kelas kemarin, begitu sekolah online lagi ditanya pelajaran yang kelas sebelumnya tidak bisa. Tapi begitu ngerjain tugas, nilainya 100, 90. Sehingga berprasangkalah sang guru ini. Apakah betul tugas tersebut dikerjakan sama siswa tersebut atau dikerjakan sama kakaknya yang sekolahnya lebih tinggi atau orang tuanya? Karena ada batas waktu dalam pengerjaan soal dan ada lagi proses harus mengirim soal atau mengupload soal. Dan tidak bisa di cross check juga kalau tidak salah dengan tulisan tangan. Kadang juga ada tulisan tangannya tapi nulis ulang lagi si anaknya. Dan keresahan itu terbukti pada saat dia naik kelas di level selanjutnya, ditanya pelajaran kelas sebelumnya tidak bisa. Jadi dia khawatir. Nah, dari cerita itu dan saya lihat juga, kemungkinan sama Pak, kemungkinan. Tapi untuk angkatan ini kayaknya enggak, karena bukunya di awal sudah saya kasih 2 bulan lalu, dan saya yakin buku setebal itu dengan tema-tema itu, saya rasa sudah dibaca. Karena saya tidak ingin berprasangka juga ke kalian. Saya jamin karena kalian, kan buktinya kan tidak ada orang tua yang menyampingi kalian saat kuliah kan, nggak ada nih, kecuali Singgi kemarin. Karena itu juga Singgi tidak ingin didampingi sebenarnya. Tantenya mau ikut kuliah. Mana Singginya nih? Ya, Singgi ya. Oh, nggak ada dia nih. Tantenya katanya mau ikut kuliah. Makanya nggak ada orang tua kan. Saya yakin kalian sudah bisa membaca buku Hukum dan Kebijakan Lingkungan yang saya berikan. Dan kalau saya respon hari ini, apakah ada yang ditanyakan pada bab tersebut juga tidak ada, berarti kalian sudah memahami dengan baik buku yang sudah saya berikan, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dan praduga yang kurang baik dari saya ke kalian, dan saya meyakini bahwa kalian siap 100% untuk ujian tengah semester minggu depan. Jadi keresahan guru tadi saya coba bercermin di sana, sepertinya sama nih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ridho, kita akhiri saja kuliahnya. Bisa, Pak. Ya, nah, Ridho lebih meyakinkan saya lagi. Saya sudah sangat paham, Pak, karena saya hanya tinggal mengupdate peraturan-peraturan dan cari di internet. Sudah saya download, saya simpan dulu. Kalau besok ujian tengah semester, malamnya baru saya baca. Oke. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, itu aturan-aturannya. Yang paling trending memang FABA keluar dan Undang-Undang Cipta Kerja, dan beberapa peraturan itu
Bisa dipikir-pikir untuk bagian dari ujian tengah semester. Beberapa jurnal juga yang diminta oleh Fatimah dan teman-teman kemarin juga sudah saya kirim di grup Telegram, benar ya Fatimah ya? Sudah ada jurnalnya kan di sana? Oke. Jadi itu juga bagian dari ujian tengah semester. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Indri, gimana Indri? Cukup, Pak. Indri dapat poinnya nggak Indri? Posisi mata kuliah hukum dan kebijakan lingkungan dengan teknik lingkungan. Yang tadi barusan saya sampaikan bisa disampaikan ulang, Indri. Jadi saya izin menyampaikan ulang dari pertemuan hari ini itu ya hukum kebijakan lingkungan itu perlunya untuk teknik lingkungan adalah kalau kayak mau kayak mempengaruhi lingkungan gitu harus memperhatikan regulasi. Terus setiap mau membangun sesuatu tuh membuat AMDAL atau UKL-UKL-nya terlebih dahulu. Itu sih Pak intinya. Oke, Fatimah? Ya, Pak. Saya mau konfirmasi ulang apa yang saya sampaikan tadi udah sesuai apa enggak. Posisi ilmu teknik lingkungan rekayasa engineering di kenapa ada mata kuliah hukum dan kebijakan lingkungan? Jadi Pak, yang saya dapat itu sebelum kita masuk ke rekayasa lingkungan, kita tuh harus memastikan terlebih dahulu regulasinya. Baru kita bisa mulai rekayasa lingkungannya Pak. Tuh. Itu yang saya dapat Pak. Ibu Yulianti boleh bantu Bu? Posisinya sebenarnya seperti apa Bu? Terkait dengan dari awal kuliah konferensi lingkungan hingga sampai dari global ke nasional, terus ke lokal kita update lagi. Nah, teknik lingkungan tuh semangatnya di mana? Boleh bantu Ibu? Bisa Pak, saya mencoba dulu. Jadi keterkaitannya antara teknik lingkungan dengan hukum yang diterapkan terkait kebijakan lingkungan, yaitu di mana setiap aktivitas ataupun keputusan yang diambil oleh seorang teknik lingkungan, dia harus tetap berpatokan pada aturan yang berlaku, dan aturan yang harus diikuti itu harus yang update, karena kadang aturan yang sebelumnya itu tidak sama dengan yang baru. Jadi ada beberapa item mungkin yang ada perubahan atau apa yang perlu penyesuaian, dan itu harus selalu diikuti perkembangannya oleh seorang teknik lingkungan. Mungkin itu Pak. Oke, makasih Bu Yulianti. Singgi, mana Singgi? Pak. Wajahmu mana? Udah saya nyalain Pak. Oh iya Kak. Coba tanya Ridoro, ada videonya nggak dia dok? Nggak ada ya di sini Pak. Udah Pak, bentar. Dah, kelihatan nggak? Ya sudah, suaramu aja dah, nggak ada videomu. Jaringan saya Pak berarti. Iya, jawabannya apa? Apa Pak? Oh, yang Bapak sampaikan tadi ya, menurut saya tuh kalau kita sebagai seorang teknik lingkungan kan Pak, sebelum rekayasa, kita menuju rekayasanya itu kita harus memperhatikan baku mutu sih Pak sebenarnya, dan hukum-hukum yang berlaku. Jadi misalnya kan kayak misalnya kita mengolah IPAL, itu kan ada juga hukum yang mengaturnya Pak. Makanya kita perlu belajar hukum dan kebijakan lingkungan, karena tiap tahun itu kebijakan-kebijakan yang diatur itu berubah-ubah gitu nah Pak. Apalagi tentang AMDAL dan UKL tadi juga Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, makasih Singgi. Ya. Dari beberapa jawaban sih hampir ya 50-60% sudah kena.
Sehingga saya tahu porsi soal di mana yang harus saya siapkan agar sampai maksimal ke 100%. Jadi kalau kalian dengar tadi jawaban teman-teman kalian itu porsinya ya menurut saya 60-70% sudah sampai pesan dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini tentang hukum dan kebijakan lingkungan buat teknik lingkungan. Jadi bukan pada kasusnya porsi teknik lingkungan, karena kasusnya itu punya fakultas hukum, tapi pada pemenuhan dia tercemar atau tidak tercemar, dan bagaimana supaya lingkungan tidak tercemar dengan rekayasa engineering. Kira-kira seperti itu porsinya. Tadi yang saya tangkap sudah hampir 60 hingga 70% sampailah pesan itu. Sehingga saya dapat menentukan skema soal mana yang harus saya sampaikan ke kalian, agar skema dari jawaban kalian tidak hanya 60, tapi saya berharap sampai 90% lah informasi itu diterima oleh kalian. Oke, Dok? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sepakat minggu depan ujian tengah semester saya akhiri. Saya minta bantu pimpin doa. Mana suaranya? Itu ada tombol yang model mic itu yang ditekan. Mic-nya masih rusak, Pak. Teman-teman, besok kita coba beli speaker, kita kumpulan sumbangan buat pesan dia, karena dari pertemuan 2 minggu lalu hingga sekarang mic-nya rusak. Tapi kalau ada handset atau apalah sejenisnya yang kita bisa bantu buat Kiara Amorita 54, ada tapi rusak gitu ya, nggak bisa dimanfaatkan. Saya aja udah, Pak. Jangan kamu lah. Yang ada ini kalau nggak salah lambang corona nih. Giska Laksmi Aziza. Oh ya, stay home ya, itu ada corona 1 2. Ada 3 corona di sekitar dia, hati-hati ya, di luar rumah ada 3. Pimpin doa, Giska. Ya, jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Lestari. Oh, enggak gitu lah. Lestari. Semangat pagi dong. Giska ini gimana? Semangat pagi. Lestari. Oke.